Halo semuanya, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis-jenis sediaan solid farmasi. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid oleh dosen pengampu Bapak Apoteker Wahyu Priyolegowo Farm. Jadi yang disebut sediaan solid farmasi itu apa? Sediaan solid farmasi yaitu bentuk sediaan padat farmasi adalah bentuk obat padat yang biasanya ditelan, dihirup atau dilarutkan dalam cairan. Mereka terbuat dari campuran obat bubuk dan eksipien atau bahan tidak aktif. Bentuk sediaan padat farmasi yang paling umum adalah pil, tablet, serbuk, kapsul, ovula, dan supositoria. Jenis sediaan padat yang digunakan akan bergantung pada obat spesifik, rute pemberian yang diinginkan, dan kebutuhan pasien. Beberapa jenis bentuk sediaan solid farmasi yang paling umum meliputi serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, dan ovula. Yang pertama ada bentuk sediaan serbuk. Yang dimaksud serbuk menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga adalah campuran homogen 2 atau lebih obat yang diserbukan. Sedangkan berdasarkan Farmakope edisi keempat serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian luar. Berdasarkan jenisnya sediaan serbuk terbagi menjadi dua yaitu, yang pertama ada serbuk terbagi. Serbuk bagi, pulveres, adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lain yang cocok. Sedangkan serbuk tabur, pulvis aspersorius, adalah serbuk bebas dari butiran kasar. Yang kedua ada serbuk tak terbagi. Serbuk tak terbagi adalah serbuk yang tidak dibagi dalam jumlah yang banyak. Serbuk tak terbagi, pulvis dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu, serbuk tabur, serbuk gigi, dan serbuk effervescent. Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan serbuk antara lain, keuntungan, fleksibilitas dosis, pemecahan dosis yang mudah, penyerapan yang lebih cepat, keberagaman pilihan administrasi, dan stabilitas yang baik. Kerugian, persiapan dan administrasi yang lebih rumit, rasa yang tidak enak, keterbatasan penggunaan obat tertentu, memerlukan persyaratan khusus dalam transportasi dan penyimpanan, potensi kesalahan pengukuran dan pemborosan obat. Yang kedua ada bentuk sediaan tablet. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan tablet antara lain keuntungan dapat dibuat dalam berbagai dosis. Lebih mudah dalam proses produksi. Mampu menutupi rasa tidak enak dari obat dibandingkan dengan sediaan dalam bentuk puyer. Tablet dapat dibuat dengan profil pelepasan khusus. Sesuai indikasi dan efek terapi yang diinginkan. Kerugian tidak cocok untuk pengobatan pada pasien yang tidak sadarkan diri pingsan. Efek terapi yang diberikan jauh lebih lama. Ada beberapa pasien yang mengalami kesulitan menelan tablet yang ukurannya terlalu besar. Ada beberapa bahan obat yang sifatnya sulit terbasahkan hidrofob susah untuk diformulasi. Berdasarkan jenisnya sediaan tablet terbagi menjadi 7 yaitu, 1. Tablet hipodermik, adalah tablet cetak yang dibuat dari bahan yang mudah melarut atau melarut sempurna dalam air. Umumnya digunakan untuk membuat sediaan injeksi hipodermik. 2. Tablet buka digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi. 3. Tablet sublingual digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. 4. Tablet effervescent yang larut, dibuat dengan cara dikempa, selain zat aktif, juga mengandung campuran asam, asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat, yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida. 5. Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. 6. Tablet lepas lambat dibuat sedemikian sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Istilah lepas lambat digunakan untuk tujuan farmakope dan persyaratan pelepasan obat dijelaskan dalam masing-masing monografi. 7. Tablet hisap, lozenges, adalah sediaan padat mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Yang ketiga ada bentuk sediaan pil. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga, pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat.
Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan pil antara lain. Keuntungan, mudah ditelan, menutupi rasa obat yang tidak enak, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Kerugian, kurang cocok untuk obat yang diharapkan memberikan aksi yang cepat. Obat tertentu dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Yang keempat ada bentuk sediaan kapsul. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi keempat, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Berdasarkan jenisnya sediaan kapsul terbagi menjadi dua, yaitu kapsul keras, yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul gelatin cangkang keras terbuat dari gelatin berkekuatan gel relatif tinggi dibandingkan kapsul gelatin cangkang lunak. Kapsul lunak, yaitu gelatin lunak, soft gel atau lunak elastis, kapsul terdiri dari satu bagian cangkang lunak tertutup rapat. Gelatin lunak kapsul dibuat dengan menambahkan plasticizer, yaitu gliserin atau polidrik alkohol, sorbitol, hingga gelatin. Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan kapsul antara lain keuntungan bentuknya menarik dan praktis. Menutupi obat yang berasa dan berbau tidak enak. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat cepat diabsorpsi. Dapat dikombinasikan. Dan kapsul dapat diisi dengan cepat. Kerugian tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap. Tidak bisa untuk zat-zat yang higroskopis menyerap lembab. Tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Tidak bisa untuk balita. Dan tidak bisa dibagi-bagi. Yang kelima ada bentuk sediaan suppositoria. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi keempat, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra. Umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Berikut adalah beberapa persyaratan umum untuk suppositoria. 1. Suppositoria sebaiknya melebur dalam beberapa menit pada suhu tubuh atau melarut, persyaratan kerja obat. 2. Pembebasan dan responsi obat yang baik. 3. Daya tahan dan daya penyimpanan yang baik, tanpa ketengikan, pewarnaan, penegerasan, kemantapan bentuk, daya patah yang baik, dan stabilitas yang memadai dari bahan obat. 4. Daya serap terhadap cairan lipofil dan hidrofil. Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan suppositoria antara lain. Keuntungan, obat yang masuk dibuat tidak aktif oleh pH atau aktivitas enzim dalam lambung atau perlu dibawa untuk masuk ke dalam lingkungan merusak ini. Obat yang merangsang lambung dapat dibiarkan tanpa menimbulkan perangsangan. Obat yang dirusak dalam partal dapat melewati hati setelah diabsorpsi pada rektum. Dan cara ini lebih sesuai digunakan oleh pasien dewasa dan anak-anak yang tidak dapat atau tidak mau menelan obat. Kerugian, dosis obat yang diberikan melalui rektum dapat lebih besar atau lebih kecil daripada yang diberikan secara oral, tergantung pada faktor-faktor ke dalam tubuh pasien, kemampuan obat melewati penghalang fisiologis, diabsorpsi, dan efek fisikokimia. Obat dapat mempengaruhi dosis yang diberikan melalui rektum, dan efek lokal dapat terjadi setelah pemberian suppositoria, umumnya terjadi dalam waktu setengah jam sampai 4 jam setelah pemberian. Tujuan penggunaan suppositoria yaitu, untuk tujuan lokal, seperti pada pengobatan wasir, atau hemoroid dan penyakit infeksi lainnya. Suppositoria juga dapat digunakan untuk tujuan sistemik karena dapat diserap oleh membrane mukosa dalam rektum. Untuk memperoleh kerja awal yang lebih cepat. Kerja awal akan lebih cepat karena obat diserap oleh mukosa rektal dan langsung masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Untuk menghindari perusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Yang keenam ada bentuk sediaan ovula. Ovula adalah sediaan padat yang digunakan melalui vaginal, umumnya berbentuk telur, dapat melarut, melunak, meleleh pada suhu tubuh. Sebenarnya ovula termasuk ke dalam jenis suppositoria, namun digunakannya nama ovula agar merujuk pada bentuk sediaan dan rute pemberiannya yang hanya lewat vaginal. Keuntungan dan kerugian pemberian sediaan ovula antara lain. Keuntungan, efek kerja lokal, meredakan gatal atau sakit akibat vaginitis, menghindari pengaruh pH dan asam lambung, dan cocok untuk zat dengan rasa dan bau tidak enak. Kerugian,
kurang disenangi penderita karena penggunaannya yang tidak praktis dan seringkali pasien merasa risih. Berikut adalah beberapa persyaratan umum untuk ovula. 1. Baik secara fisiologis dan kimia, tidak mengiritasi. 2. Mempunyai viskositas yang cukup saat dilelehkan. 3. Harus meleleh pada suhu badan dalam jangka waktu singkat. 4. Tidak mengganggu absorpsi, pelepasan zat aktif. 5. Bercampur dengan bermacam obat stabil pada penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Berikut adalah referensi yang digunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.